di protokol kabupaten atau kota yang besok akan melaksanakan pelantikan bupati atau wali kota. Kami ucapkan selamat datang dalam acara rapat koordinasi persiapan pelantikan bupati atau wali kota untuk 17 kabupaten atau kota periode tahun 2021-2026. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan gambar dan juga menonaktifkan audio agar tidak terlalu berisik, Bapak. Kami mohon. Ya. Dari Kabupaten Pemalang, sebelumnya Ibu mohon audionya dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, langsung lanjut ke acara berikutnya. Akan ada pengarahan dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Dr. Andes Lili Henry Ristianto MSI, kami persilahkan. Terima kasih Henry, Bapak Ibu sekalian, sedulur-sedulur protokol, Mas Poniran ada, ya, matur nuwun. Mbak Sani, Kabupaten Pekalongan, terima kasih, Bapak Ibu sekalian semuanya. Mbak Susi, Kota Semarang, semuanya saja. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, menindaklanjuti hasil Fitcon kemarin, Pak Asisten dengan Asisten Kota Kabupaten, masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau bahan diskusi. Untuk siang ini, teman-teman, forum kita adalah keprotokolan, maka kemudian saya membatasi ruang lingkup pembahasannya nanti hanya berhenti pada core bisnisnya protokol, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Sedangkan untuk hal-hal yang terkait dengan pemilu kada, kemudian otonomi daerah, serah terima jabatan, nanti kami sarankan dari bagian tata pemerintahan, ODA, bisa ngobrol bareng dengan ODA-nya Pemprov. Nah, baik. Bapak Ibu teman-teman, sesuai hasil rapat penegasan pagi tadi, Pak Menteri, Pak Asisten, rencana akan dilaksanakan tanggal 26, harinya hari Jumat, mulai pukul 08.00. Ini dari sisi time frame dulu ya, waktu. Lalu kemudian dihitung mundur kapan persiapannya, kapan gladi kotor, gladi bersih, dan sebagainya. Nah, mempertimbangkan ini adalah daring pertama, kemudian tempatnya juga nampaknya opsional, ada yang mau di gedung DPR paripurna, ada yang di kantor, sehingga nampaknya akan banyak alat-alat yang non-permanen atau sewa, ada sound system, ada layar lebar, ada macam-macam, maka kami mencoba untuk membuat time frame-nya tanggal 24 malam, sore atau malam, paling lambat itu perlengkapan sudah harus terpasang. Jadi kalau ada LED yang harus dipasang, ada sound system yang harus disewa, ada kursi-kursi yang harus ditata, ini kami sarankan maksimal di tanggal 24 malam. Kemudian tanggal 25 pagi, sekitar jam 8, kita bersama-sama dengan Diskominfo atau sebutan lain akan melaksanakan tes koneksi serta review audio visual per kabupaten kota mulai jam 8 pagi di tanggal 25 hari Kamis. Nah, kemudian hari Kamis tanggal 25 pukul 13 kita akan mulai dengan gladi kotor. Insya Allah nanti dipimpin Pak Asisten atau Pak PJ Sekda barangkali. Nah, dalam gladi ini pejabat yang dilantik sudah harus hadir.
menggunakan pakaian bebas rapi. Karena tadi ada yang menanyakan, Mas, kalau gladi pakai pakaian PDU atau belum? Belum, nanti pakaiannya malah kotor. Kemudian setelah gladi kotor, kita break untuk review. Mungkin ada koreksi-koreksi dari Pak Sekda atau Pak Asisten. Dilanjutkan dengan gladi bersih, sehingga tidak bolak-balik. Reviewnya nanti juga pejabat yang akan dilantik tidak bolak-balik, harus ke tempat. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Saya mulai dari batas waktu dulu. 24 malam kita sarankan selesai loading. 25 pagi jam 8 kita tes koneksi serta simulasi audiovisual. Di situ harus ada protokol, rumah tangga mungkin, event organizer kalau ada macam-macam sewa, kemudian dari Diskominfo. Acaranya tes audiovisual, tes koneksi. 25 siang jam 13 Gladi sudah menghadirkan pejabat yang akan dilantik sepasang, termasuk menghadirkan ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda yang akan dilantik, karena itu satu rangkaian. Nah, mohon juga diperhatikan kalau ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda itu bukan pejabat yang sama, maka yang diutamakan adalah ketua tim penggerak PKK. Jadi yang berdiri di sisi kanan nanti ketua tim penggerak PKK. Kemudian itu dari sisi batas waktu ya. Yang kedua soal backdrop. Pertanyaannya, tulisannya seperti apa? Logonya bagaimana? Kemudian masa baktinya itu berapa? 2021 2000 berapa? Ukurannya berapa? Ada foto bupatinya boleh apa tidak? Nah, yang pertama, tulisan ini sudah dibuat oleh Biro Otonomi Daerah, nanti akan kita share. Bapak Ibu teman-teman, saya tidak membuat paparan karena rapatnya juga baru selesai. Nanti notulensi hasil rapat ini akan di-share di grup mengenai pokok-pokok apa saja tentang khususnya keprotokolan. Nah, untuk tulisan ini sudah dibuatkan dari Oda, nanti kita share ya. Kemudian masa baktinya dari Oda tadi menyampaikan 2021-2026 masa baktinya. Kemudian kan ada pilkada serentak 2024 sesuai undang-undang, di pasal 202 akan ada kompensasi, tetapi kita di protokol tidak berada di ranah itu, kita di ranah backdropnya saja. Nah, kemudian ukurannya bagaimana? Apakah diseragamkan? Ukurannya teman-teman protokol silahkan dijustifikasi etika estetikanya sesuai dengan dimensi ruangan yang dipakai seperti apa. Kalau diseragamkan nanti kalau aulanya Kota Semarang besar sekali, dikasih backdrop kecil, nanti enggak proporsional, dan sebaliknya. Kemudian pertanyaannya lagi, warnanya seperti apa? Warna tulisannya. Nanti backdropnya, kalau backdropnya putih, bagi yang menggunakan LED, itu nanti pasti akan backlight. Begitu difoto dengan baju PDU itu tidak akan dapat juga. Nah, oleh karenanya kami tidak akan, sementara ini tidak akan diseragamkan dulu, tetapi dari sisi estetikanya teman-teman protokol bisa justifikasi. Tapi tulisannya nanti akan diseragamkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Di backdrop itu boleh ada fotonya bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota apa tidak? Nah, saya jawab, saya sarankan jangan ada fotonya, karena nanti pada saat Pak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Kota dilantik, dia akan berdiri di depan fotonya sendiri. Fotonya nanti kalau difoto lagi akan bagus. Maka untuk backdrop tidak menggunakan foto kepala daerah. Untuk Purbalingga bisa di-mute dulu. Suaranya nggih, izin. Ya, terima kasih. Poin pertama, backdrop. Ada diskusi soal backdrop, teman-teman?
Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Poin kedua adalah undangan. Pertanyaannya, yang pertama, undangan yang bikin siapa? Undangan dibuat oleh Pemprov. Nanti setiap kota kabupaten akan diberikan 25 undangan kosong. Maksimal 25, koordinasi dengan Biro Otonomi Daerah dan kerjasama pemerintah provinsi. Pertanyaan pertama itu, yang membuat undangan siapa? Dari Pemprov. Jumlahnya berapa? Sesuai surat Mendagri 25. Nah, pertanyaan berikutnya, yang diundang siapa? Yang diundang siapa? Sesuai surat edaran Mendagri, sekurang-kurangnya ada Forkopimda, keluarga inti, kemudian ketua DPRD ya pasti ya. Sisanya silahkan kota kabupaten mengelola sendiri, yang 25 itu yang mau diundang siapa. Tentu berdasarkan norma-norma, kaidah-kaidah, kepatutan, kewajaran yang selama ini dilaksanakan di kota kabupaten masing-masing. Apakah partai politik pengusung, apakah apa, silakan. Yang penting kemarin penegasannya adalah pembatasan pada jumlah 25 orang. Ada pertanyaan lagi, Pak, 25 itu termasuk pembawa petugas apa tidak? Ya tidak, 25 itu ya undangan. Nah, yang perlu diantisipasi oleh teman-teman protokol adalah biasanya kalau yang diundang itu termasuk pejabat utama, beliau tentu ngasto pengemudi, mungkin juga ngasto ajudan, juga barangkali ngasto fotografer, atau membawa pejabat utama pendamping. Lah itu mohon nanti teman-teman tetap mengunci pada 25 orang itu di dalam layout tempat acara. Sisanya silahkan dibuatkan transit atau tenda dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Kemudian durasi waktu. Durasi waktu Bapak Ibu sekalian, kemarin ini ditanyakan dari Wonosobo karena ada kota kabupaten yang setelah pelantikan itu kemudian dilanjutkan. Serah terima jabatan, dilanjutkan rapat paripurna dan sebagainya. Kami sudah mencoba menghitung, tapi perhitungan ini tentu tidak 100% presisi karena sampai dengan saat ini kami belum melihat keputusan Mendagri nanti apakah satu nomor, kemudian lampirannya 17 bupati wali kota, atau satu bupati wali kota satu nomor. Itu juga akan mempengaruhi lama atau tidaknya pembacaan keputusan. Estimasi kemarin kira-kira yang diperlukan adalah sekitar 83 menit atau kurang lebih 1,5 jam. Ini sekali lagi 1,5 sampai 2 jam, tergantung dari nanti keputusan Mendagri itu akan nomor satu nomor saja, atau 17 nomor tapi berurutan. Kalau berurutan kan kita bisa nomor 200 sekian, 200 sekian, dan seterusnya sampai dengan itu juga bisa. Tapi kalau tidak urut, mencar-mencar, itu juga berpengaruh terhadap lamanya pembacaan keputusan. Ini poin kedua, teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan untuk undangan? Undangan terpantau masih aman ya, undangan ya. Oke. Kemudian tata tempat. Nah, ini agak perlu kehati-hatian kita ya. Tata tempat sesuai dengan bagian pemerintahan Kebumen. Mohon izin di mute dulu Pak audionya. Bagian pemerintahan Kebumen. Dari host Mas Rido mungkin bisa di mute. Oke.
Bagian pemerintahan Kebumen, mohon izin. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Tata tempat ini penting. Kemarin kita paparkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pelantikan ini adalah berhadapan antara pejabat yang melantik dan yang dilantik. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, untuk tertib acara, khidmat, mengurangi risiko gangguan, maka yang berada di belakang pejabat yang melantik maupun yang di belakang pejabat yang dilantik itu tidak boleh ada kursi duduk. Jadi kosong. Nah, mengapa demikian? Sekali lagi, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada pergerakan di belakang. Misalkan bersin 4 kali, itu kan susah dikendalikan. Nggak bisa diambat bahasa Jawa ini, kalau wahing itu. Yang berikutnya, pada saat nanti pelantikan PKK atau Dikranasda, kalau yang dilantik itu bukan pasangan dari bupati atau wakil bupati, maka dia nanti akan berdiri membelakangi pejabat utama yang kita pasang di depan backdrop itu. Oleh karena dua pertimbangan itu, maka di depan backdrop pas itu tidak dipasang tempat duduk, melainkan di sisi kiri dan kanan, begitu. Nah, ini soal layout. Untuk tata tempat main seat di sebelah mana, kami aturkan sepenuhnya kepada protokol kota kabupaten. Jadi calon bupati, calon wali kota terpilih, istrinya, calon wakil wali kota, wakil bupati terpilih, pasangannya, bisa jadi suaminya, bisa istrinya, itu nanti tata urutannya kami aturkan ke protokol masing-masing. Karena bisa jadi kenyamanan bagi pejabat tertentu itu kalau samping kanan kirinya sama-sama ibu misalnya. Itu tentu berbeda dengan pejabat di tempat lain. Nah, yang jelas yang di sisi tata tempat ini kami menekankan untuk berhadapan, menghadap kamera utama, belakangnya backdrop. Nah, bagaimana kalau tempatnya di ruang rapat paripurna misalkan, ada anggota dewannya misalkan. Nah, teman-teman, pada saat memasuki ruangan, pada saat pembukaan, pada saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pejabat yang akan dilantik itu menempati main seat. Bisa di ruang pimpinan paripurna, bisa di main seat manapun, silahkan. Nah, lalu bisa membuat semacam kayak booth foto, tahu ya, booth foto. Kalau kita ada acara event apa, itu kan ada booth foto gitu ya. Dengan ornamen tertentu yang jelas harus ada lambang negara, bendera merah putih, foto resmi presiden dan wakil presiden, kemudian panji daerah dan PKK. Nah, itu bisa ditempatkan apakah di sudut, apakah di mana terserah. Yang penting ada kamera utama yang menghadap, ada backdrop. Nah, itu ukuran, bentuk, tempat, sisi mana mau ditempatkan. Ini teman-teman protokol kota kabupaten saya yakin sudah sangat piawai untuk mengatur hal-hal seperti itu. Ini kalau mensikapi misalkan diselenggarakan di dalam ruang rapat paripurna yang ada anggotanya. Misalkan mensikapinya seperti itu. Ini soal tata tempat. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul 4 hal itu, teman-teman. Jadi nanti notulensinya akan kami sampaikan. Saya ingin berhenti di sini dulu. Saya aturkan kesempatan bagi teman-teman untuk berdiskusi. Silakan, ada usul, saran, tetapi sekali lagi masih dalam
konteks keprotokolan, bukan dalam konteks pemilu atau otonomi daerah. Yang sudah raise hand Mas Poniran dari Klaten, silakan. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Poniran. Bapak Ibu, teman-teman, sederek-sederek protokol dicatat ya. Saya sepakat. Ada dua kemungkinan kendala koneksi audiovisual. Yang pertama karena listrik mati. Kalau listrik mati, mati listrik. Berarti yang harus diamankan adalah penampung daya. Jadi untuk alat-alat tertentu kami sarankan menggunakan UPS. Kalau laptop biasanya kan ada baterainya. Kalau yang menggunakan proyektor itu begitu listrik mati dia mati. Maka perlu UPS. Yang kedua, mati internetnya. Ini juga perlu dipikirkan. Nah, saya menyarankan ada satu backup layar monitor dengan jalur komunikasi yang berbeda. Nah, apakah lewat Skype, apakah apa, nanti kami akan komunikasi juga dengan Diskominfo Provinsi. Jadi kalau di Pemprov Mas Poniran nanti selain layar lebar sebesar 3 x 6 meter di hadapan Pak Gubernur, akan ada TV sekitar 60 inci di depan bawah depan kamera layar lebar itu dengan saluran komunikasi yang kita upayakan berbeda, termasuk bandwidth, backup bandwidth juga kita upayakan. Saya kira itu yang perlu kita antisipasi terkait dari masukannya Mas Poniran Klaten tadi. Bapak Ibu ada yang lain, kami persilahkan kalau ada. Silakan raise hand, angkat tangan. Jamnya jam 8 waktu Indonesia Barat. Serentak se-Indonesia ini. Tadi Pak Mendagri menyampaikan waktu Fitcon pagi tadi. Yang lain, Bapak Ibu ada terkait dengan keprotokolan? Kota Pekalongan, silakan Diskominfo. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mohon izin Pak, saya mau bertanya di luar keprotokolernya Pak. Ini terkait saya Diskominfo. Jadi nanti teknisnya kan melalui Zoom ya? Ya, sementara ini Zoom. Ya, terus apakah acara ini nanti di live streaming melalui YouTube atau bagaimana Pak?
Di live streaming Mas, pakai YouTube. Karena nanti kan dari kita juga ada Batik TV, nanti akan menyiarkan secara langsung begitu Pak, Ya. dari acara tersebut. Jadi kita mau izin, istilahnya kita juga ada channel YouTube-nya juga, ada live UAF-nya juga. Sekalian di sini kita mau izin dengan provinsi begitu Pak. Iya. Bapak Ibu teman-teman, pemerintah Provinsi. kota, kabupaten dipersilahkan untuk membuat penayangan dari angle kota kabupaten masing-masing. Kalau YouTube-nya Pemprov, mestinya yang akan lebih nampak lebih fokus, lebih lama, lebih dominan nampak pasti Pak Gubernur. Sementara untuk Pak Bupati Wali Kota tentu hanya nampak di layar, potongan layar besar yang dibagi 17. Nah, bagi teman-teman kabupaten Diskominfo yang akan melakukan live streaming sendiri, yang akan menayangkan fokusnya ke Bupati Wali Kota sendiri, atau mungkin suasana setempat, dipersilahkan. Nanti Kominfo Kota Kabupaten bisa koordinasi dengan Kominfo Provinsi, nggak ada soal. Demikian, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mbak Susi, Mbak Sani? Oh, Mbak Susi sudah oke. Terima kasih. Kabupaten Boyolali. Sudah oke? Oke, Pak Lili. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, berbalik enggak? Siap. Silakan. Sekali lagi Pak Lili, menegaskan berarti jam 8.00 itu sudah tepat mulai ya Pak Lili? Jam 8.00 mulai Pak. Nanti sambil kami konfirmasi ulang ke protokol Kementerian Dalam Negeri. Kalau jam 8.00 mulai, berarti undangannya bisa jam 8, hadir 30 menit sebelumnya. Yeah. Nanti kita akan update terus Pak. Yang jelas undangan tadi dari Oda akan dicetak oleh pemerintah provinsi, diberikan kepada kota kabupaten untuk didistribusi sesuai dengan arah kebijakan dari masing-masing bupati wali kota terpilih. Mengatakan Pak. Untuk undangan kapan bisa kami dapat Pak? Diambil nanti kontak Oda ya Pak, izin Pak Danang atau siap. Pak Cecep. Ya, siap. Pak Aris tadi satu lagi Pak. Pak Lili satu lagi nih dari Kaspat Protokol. Ini lebih teknis. Monggo silakan. Izin Pak Kabak keterkaitan dengan pergeseran dari pengambilan sumpah dan pelantikan setelah beliau Bupati dan Wakil Bupati dilanjutkan dengan pelantikan tim penggerak PKK dan Dekranasda untuk dari kursi menuju ke panggung tanda tangan beriringan atau sendiri-sendiri. Artinya setelah Bupati pengambilan sumpah, penandatangan berita acara, kembali ke kursi atau dilanjutkan dengan berbarengan bersama bupatinya begitu, Pak Kabak? Yang dimaksud Bupati dan Wakil ya? Siap. Satu pasang Mas, berjalan satu pasang. Oleh karenanya meja penandatanganan yang disiapkan nanti kami sarankan ideal untuk physical distancing 2 orang. Jadi nanti setelah pengambilan sumpah dilanjutkan penandatanganan berita acara. Penandatanganan pertama secara bersama-sama oleh pejabat yang diambil sumpah. Nah itu langsung Pak, antara Pak Bupati dan Wakil, Pak Wali Kota dan Wakil maju langsung menandatangani. Nah nampaknya nanti pada saat gladi kita ukur Pak, ada 2 opsi memang. Opsi pertama pada saat sumpah itu dengan meja berjarak sekitar 4 langkah. Kepentingannya agar memiliki foto waktu disumpah dengan kitab suci secara full body sampai kaki. Konsekuensinya harus ada pergerakan dari sumpah ke mendekati meja. Opsi yang kedua, dari daerah persiapan Indonesia Raya, pembacaan SK duduk kembali, persiapan pelantikan, di mau menempatkan diri, nah ini dari line sheet maju. Opsi kedua langsung maju di depan meja, Pak. Jadi langsung maju di depan meja, kemudian disumpah dengan kitab suci, selesai rohaniwan kembali ke tempat,
kemudian penandatanganan berita acara langsung, Pak. Jadi tidak pakai pergerakan 3 atau 4 langkah ke depan, tapi langsung. Dari sisi pergerakan lebih efisien, mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi tingkat ketidakkompakan, karena pasti ada balik kanan dan sebagainya. Nah, hanya saja pada saat difoto memang menjadi berfoto di depan meja. Itu juga tidak jelek sih. Nanti kita bisa simulasikan pada saat tes atau apa namanya saat simulasi sebelum ada gladi dengan pejabat yang akan dilantik. Jadi bersama-sama nih 2 orang. Kalau satu-satu nanti tidak satu pasang kepala daerah. Pak Lilik, satu lagi Pak Lilik. Yeah. Ini kalau di berita acara itu rohaniawan kan tanda tangan Pak Lilik. Betul. Yeah. Tapi nanti kemarin kita set up untuk rohaniwan tanda tangannya tidak di acaranya, Pak. Okay. Karena nanti kami sudah mensimulasikan begitu rohaniwan tanda tangan juga di dalam seremoni itu dia akan nempel, Pak. Hanya di sebelah kanannya gitu. Oke, siap Pak Lilik. Ya, pertimbangannya itu. Oke, terima kasih. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? DPRD Blora, silakan. Setuan ya. Betul, Pak. Monggo silakan. Jih, matur nuwun Pak Lilik atas waktunya. Mohon izin Pak, mau tanya terkait dengan SE Mendagri yang kemarin dirapatkan pimpinan dari Pak Satu Prof. Yeah. Jadi terkait dengan setelah Bupati terpilih dilantik dan serah terima, maka ada Bupati untuk melaksanakan pidato di sidang rapat paripurna. Mohon izin Pak, itu terkait dengan hal tersebut. Ini mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ali. Oke, jadi ada pelantikan, ada sertijab, ada paripurna. Untuk yang sertijab dan paripurna, nanti kontak dengan Oda ya Pak. Dengan Oda, kebijakannya seperti apa? Memang ada yang mau langsung, jadi setelah rangkaian acara pelantikan, close langsung opening sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato pertama dan sebagainya. Kalau nggak salah tuh paling lambat 14 hari ya Pak. Ada yang memilih langsung, ada yang memilih besoknya dan sebagainya. Itu nanti menjadi kebijakan daerah masing-masing Pak. Jadi kebijakan masing-masing kabupaten dan kota ya Pak ya? Sampai saat ini begitu, kalau nanti ada arahan lebih lanjut dari Oda, nanti dari bagian Tapem atau sekretariat DPRD-nya bisa komunikasi Pak. Kalau kami dari protokol hanya mengatur dari sisi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada saat agenda itu sudah ditetapkan. Iya Pak, iya paham Pak. Nanti kami akan koordinasi dengan bagian tata pemerintahan, Pemda Blora, sama nanti biar ke Otoda Biru, Otoda Provinsi. Siap. Iya. Terima kasih. Terus bangun Pak. Iya. Bapak Ibu ada lagi? Kalau Kota Semarang dada-dada, monggo silakan. Ya izin Pak Lili, kita mau tanya ini untuk simulasi kita dapat menyaksikan itu pada tanggal berapa Pak Lili? Jam berapa, tanggal berapa? Kita bisa menyaksikan simulasi dari provinsi. Kita simulasi tanggal 25. Oke, jam berapa? Kira-kira jam 10 atau jam 11 Mbak. Karena 24 malam itu baru loading, pasang sound system dan sebagainya, LED dan sebagainya. 8 pagi itu kami dengan Kominfo ngecek semua, baru kemungkinan jam 10-11an kita bisa simulasi onsite. Oke, gitu aja Pak Lili, terima kasih. Terima kasih Mbak Susi, Kota Semarang. Sudah ditulis jam 8 sama saja tadi memberikan nama Musanya. Jam 8? Ya. Iya. Yang simulasinya itu jam 8.
Ada untuk briefing sudah disampaikan saja. Oke. Untuk simulasi Mbak Susi, ini Mulai persiapan aja Pak. mulai persiapan jam 8. Kami sudah on di Gradika Bakti Praja. Nanti surat dari Oda sudah akan meluncur. Jadi mulai jam 8 kita sudah akan join. Kami di Gradika, Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing. Tentu nanti akan ada tes-tes koneksi dan sebagainya. Setelah selesai kita akan simulasi bersama. Begitu ya Mbak Susi? Ya Pak Lili. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk off Pak, ya Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Oke. Nggih. Matur nuwun sudah bergabung. Nggih, matur suwun Pak. Wah, Pak Kota Pekalongan Mas Nur, silakan. Di unmute dulu Pak Nur. Nah, ya. Siap. Terima kasih Pak Kabak. Kaitannya tadi beberapa opsi yang Pak Kabak sampaikan untuk penandatanganan berita acara, itu mungkin sekedar usul aja. Kalau posisi pada saat pengambilan sumpah berada di persis di depan meja, kayaknya dari segi pengambilan gambar kurang. Alangkah baiknya kalau mungkin disepakati aja 3 langkah atau 4 langkah dari meja. Jadi nanti pada saat maju ke depan meja, rohaniwan pun sudah mengikuti meninggalkan tempat. Karena tadi diinformasikan untuk rohaniwan tidak tanda tangan berita acara. Jadi diacarakan setelah acara selesai. Jadi mungkin nanti dari segi pengambilan gambar dan segi sakralnya pun dapat di situ. Saya kira sementara gitu Pak Kabak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini membawa konsekuensi masing-masing protokol harus mengkondisikan secara rapih para kepala daerahnya masing-masing. Siap, Boten? Siap, nggih? Baik. Nanti kita simulasi. Tapi ini harus bulat karena tidak mungkin yang satu memaju mendekati meja, yang lainnya tidak. Itu harus sepakat nanti. Dengan konsekuensi berapa langkah, balik kanan, kemudian dan sebagainya nanti kita atur bersama-sama. Oke, ada yang lain? Satu hal lagi yang belum diatur. Yang belum diatur adalah letak fotografer dan video kameramen. Nah, dari sisi kamera, kalau di Pemprov sudah ada 5 kamera standing, fix tetap. Jadi yang mengarah ke depan utama, itu di Pemprov bisa 2. 1 headshot misalkan, zoom, 1 full body. Kemudian yang mengarah ke tamu sebelah kiri, tamu sebelah kanan, plus yang dari samping. Nah, kami tidak akan mengatur secara detail soal angle kamera ini karena pada saat sertijab kemarin tidak semua daerah memiliki peralatan, juga tidak semua kepala daerah memiliki perhatian yang cukup terhadap angle ini. Monggo kami serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu supaya seleranya pimpinan seperti apa, Bapak Ibu bisa ikuti itu. Kota Semarang, Mbak Sasa? Yeah. Izin Mas Lili, pada saat simulasi, ini ada Pak Wing sebelah saya. Siap, Pak Kabak. Pada saat simulasi itu, sepertinya kita pun yang di kota, kabupaten itu juga ikut menghadirkan talent-talent yang dijadikan ini sebagai kepala daerah dan Raga. Ya pasti, karena ini betul ya Mbak Sasa ya. Pada saat hadirin dimohon berdiri, kami harus melihat kamera panjenengan itu belum ke backdrop pelantikan, tetapi masih ke main seat. Betul ya? Sehingga butuh peraga. Yang kedua, pada saat persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik, dimohon menempatkan diri, itu juga harus ada pergerakan. Peraga wali kota, peraga wakil wali kota, peraga rohaniwan. Nah, kemudian di situ nanti juga ada kata-kata yang sifatnya tanya jawab kan begitu.
bahwa saya, dan seterusnya. Nanti juga itu sekaligus mengecek kualitas dari sound system. Nah, yang belum terbayang oleh kami adalah pada saat gayung bersambut secara bersama-sama ini audionya datangnya silih berganti. Ini yang kami belum bisa membayangkan, karena bisa jadi belum tentu ya Kota Semarang terdekat ini datangnya lebih duluan, belum tentu. Belum tentu yang paling jauh datangnya belakangan. Tetapi untuk bisa sama-sama itu secara fix 100% tidak ada delay sepersekian detik itu kayaknya agak sulit. Tapi nanti ini jadi PR kita bersama. Oke, terima kasih diingatkan Mbak Sasa. Jadi teman-teman protokol yang lain nanti pada saat simulasi sebelum gladi tetap kelengkapan dan perlengkapan acara baik di Pemprov maupun di kota kabupaten sudah fix ya. Sudah bisa beroperasi normal termasuk peraga-peraganya. Nah, nanti pada saat gladi sesungguhnya yang hadir nanti Pak calon bupati, calon wali kota terpilih, juga kami peraganya di provinsi tentu akan menyesuaikan. Nggak mungkin saya menggladikan sumpah Pak wali kota misalkan. Bisa jadi yang dari sini minimal Pak Kepala Biro, apakah Pak Asisten, untuk yang memandu sumpah dan sebagainya. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Lele. Purbalingga Pak, Purbalingga. Iya, Pak Lele. itu yang sebelum Purbalingga. Termasuk juga dari sekretariat PKK dan Dekranasda ya. Waktu simulasi. Karena nanti akan langsung dirangkai dengan pelantikan ketua tim penggerak PKK dan Dekranasda. Tapi kalau seandainya belum rawuh ya salah satu dari protokol bisa menjadi peraganya. Karena pada saat pelantikan Dekranasda dan PKK itu tidak ada pergerakan atau tidak ada ucapan dari yang dilantik. Baik, terima kasih Mbak Sasa, Pak Wing, Pak Kabak, terima kasih. Pak, sekarang kita ke Purbalingga dari Semarang, silakan. Izin Pak Lili, untuk yang gladi kotor, berarti kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus hadir ya Pak Lili ya? Gladi kotor dan gladi bersih itu sebenarnya satu rangkaian Pak. Itu jam 13 siang. Jam 13 ya. Jam 13 ya. Itu beliau harus hadir Pak. Itu gladi kotornya. Kotor dan bersih hadir. Oke. Jadi sebenarnya kalau kotor dan bersih itu kalau kotor ya nyoba pertama, kalau bersih nyoba pertama dievaluasi ya kan oleh Pak Asisten atau Pak PJ Sekda Provinsi. Gladi bersih itu ya nyoba keduanya Pak. Kalau gladi sekali sudah bagus sekali ya sekali saja. Tanggal berapa itu Pak? Tanggalnya 25 ya Pak Lili. Yang simulasi yang beliau belum perlu hadir dulu. Simulasi itu tanggal 25 mulai jam 8. Jam 8 diawali dengan tes koneksi internet dan tes kualitas audio visual. Oke. Setelah itu baru simulasi pergerakan keprotokolan. Yang simulasi jam 13 itu hadir ya Pak Lili? Hadir itu sudah namanya sudah gladi Pak, kalau yang jam 13. Ya siap Pak Lili, terima kasih tadi kami terlambat nih. Oke. Terima kasih. Pak Lili. Salam sehat Purbalingga. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Sampun sekap. Baik, kalau sudah, teman-teman terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya mendoakan, kita semua berdoa, acara lancar, tertib, nyaman, terhormat, dan semua teman-teman protokol sehat, dan sehat. Saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Handri, silakan. Terima kasih Pak Lili yang sudah menyampaikan sebagian besar teknis untuk persiapan acara pelantikan besok tanggal 26. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, protokol dari kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pelantikan wali kota dan bupati periode tahun 2021 dan 2026. Semoga acara kita bersama lancar. Sekian atas perhatian dan kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Monggo Bapak Ibu bisa kami persilahkan untuk live.